Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 10 manfaat dari membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari manfaat membaca Al-Quran itu ada beberapa manfaat yang harus kita ketahui. Jadi manfaat yang pertama itu adalah mendapatkan pahala dan kebaikan. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai gitu. Yang kedua itu memberikan derajat dan wibawa yang lebih baik. Membaca Al-Quran dapat membuat seorang terlihat semakin bercahaya dan berwibawa. Yang ketiga, 5 menit senang. Yang ketiga, memperoleh rahmat dan lindungan oleh malaikat. Jadi membaca Al-Quran dengan hati yang tenang, sabar, dan mendatangkan rahmat dari Allah itu mendapatkan perlindungan dari para malaikat. Yang keempat itu memberikan syafaat ketika hari kiamat nanti. Yang kelima, membuat seseorang menjadi berperilaku mulia. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa bahagia dapat merubah seorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi berperilaku baik. Yang keenam itu agar hati lebih tenang dan tentram. Jadi membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin, serta cara agar hati tenang dan dapat menjadikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, agar selamat dunia dan akhirat. Rajin membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas itu dapat menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Terus yang ke-8 itu sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Bagi seseorang yang rajin membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan melindunginya dari segala penyakit. Yang ke-9, menyembuhkan penyakit hati. Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati yang mencakup itu seperti iri, dengki, dan senang membicarakan keburukan orang lain. Yang terakhir, memberikan kenikmatan kepada orang tua di hari kiamat. Bagi seorang anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kedua orang tuanya itu akan melindungi kedua orang tuanya dan memberikan kenikmatan termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Berangkat nang? Telu. Dan di sini keindahan dalam membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran itu sangat diwajibkan untuk kaum muslimin yang sungguh-sungguh dan bangga akan keislamannya. Tidak ada artinya jika seorang muslim itu tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Hal itu bagaikan seorang yang buta huruf, walaupun tidak mampu membacanya dengan hebat seperti orang-orang di zaman Nabi, tetapi memahami cara membacanya itu sudah mendapatkan pahala tersendiri. Terus belajar membaca Al-Quran itu bisa diterapkan pada usia anak-anak agar kecintaan mereka terhadap kaidah Islam semakin kuat di masa depan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kebanggaan diri, identitas sebagai muslim dan sebagai perlindungan bagi hati serta sebagai simbol keislaman yang hebat.
Wis maning. Yang menit Papat. siji nih. Mempelajari Al-Quran yang di dalamnya mencakup cara membacanya, cara melantunkannya, serta makna yang disampaikan, serta mau mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari adalah sebuah kewajiban seorang muslim ketika hidup di dunia. Oleh karena itu Al-Quran adalah sebagai lambang dan dasar agama Islam yang tidak akan pernah berubah atau lekang oleh waktu. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Kamu tulisan menit-menitnya.